Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dan baca Al-Quran Al-Fatihah. Hari ini kita akan lanjut materi kita, dan hari ini kita akan masuk ke administrator panel, itu yang final, artinya ini yang terakhir. Nah, ada 2 tabel yang akan kita tambahkan juga hari ini. Kemudian kita buat untuk halaman untuk melihat transaksi, kemudian halaman utama atau halaman home di admin nantinya. Nah, kita mulai untuk membuat tabel order dulu. Nah, pastikan OS Portable-nya sudah jalan, Apache dan MySQL-nya sudah running dua-duanya. Nah, kemudian dibuka halaman PHP admin. Nah, kemudian pilih database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu DB Online Shop. Kemudian buat tabel baru. Nah, pilih database-nya. Ada DB Online Shop. Nah, kemarin kita sudah buat ada 5 tabel kalau tidak salah. Nah, benar ada 5 tabel. Nah, kita akan buat tabel baru, namanya tabel orders. Nah, ordersnya pakai S ya, orders. Nah, kemudian fieldnya ada 7. Pertama ada ID order, kemudian nomor no order, itu untuk nomor order. Kemudian ada ID anggota, kemudian ada alamat kirim, terus ada total, tanggal order, dan terakhir ada status order. Nah, untuk ID order itu tipenya integer, kemudian nomor order itu double, ID anggota integer, alamat kirimnya adalah teks, kemudian totalnya itu adalah double, tanggal ordernya date time. Oke, jangan lupa as define di set itu 0000 strip 00 strip 00 spasi 00.2 00.200. Nah, kemudian status order itu kita gunakan varchar, panjangnya itu sekitar 20. Nah, kemudian untuk ID order kita set primary dan auto increment. Nah, jadi ID ordernya itu nambah terus. Nah, kita simpan, dan tabel orders sudah selesai. Tabel orders sudah selesai. Nah, kemudian kita buat satu buah tabel lagi, itu adalah tabel order detail. Nah, tabel order detail. Nah, masih di halaman PHP MyAdmin di database DB Online Shop, kita akan coba buat satu buah tabel lagi, yaitu tabel order detail. Nah, tabel order detail ini fieldnya ada 5. Pertama ada ID order, kemudian diikuti dengan ID produk, kemudian ada ID jasa, kemudian jumlah beli, dan terakhir itu adalah subtotal. Nah, untuk ID order tipenya itu integer, ID produk integer, ID jasa integer, jumlah beli juga integer, dan subtotal double. Nah, di tabel ini kita tidak set primary-nya, jadi tanpa primary key. Oke, akan ada tulisan kotak merah di bawah itu no index define. Jadi memang tidak ada tidak ada primary key. Nah, kemudian kita beralih ke halaman order.php. Nah, tetap pastikan halaman Apache dan MySQL-nya running ya.
Nah, kita buat file baru. Oke, kemudian kita simpan dengan nama order.php. Nah, semua codingnya boleh kita hapus. Oke, kemudian kita akan buat ada link di situ, echo p sama dengan order, dan st itu adalah sebuah parameter yang dikenalkan, itu mengarah ke status, sebenarnya status order. Nah, st sama dengan semua. Kemudian buat button di situ, button type, tipenya button type button, kemudian kelasnya btn add. Nah, kemudian ditutup lagi buttonnya, dan tulisan yang ada di atas buttonnya itu kita tulis transaksi semua. Oke. Nah, di bawahnya kita akan coba buat ada 4 button. Boleh kita copy saja yang paling atas itu, tinggal ganti status baru. Nah, kemudian tulisannya diganti dengan baru. Oke. Kemudian itu di copy lagi. Oke. Itu ganti dengan lunas. Oke, itu diganti dengan dikirim. Dan satu lagi itu adalah diterima. Oke. Tulisannya jangan lupa diganti ya. Oke. Nah, jadi kalau disimpan ini itu sudah tampil. Kita coba buka localhost lagi, kemudian buka EPWM online shopnya, masuk ke admin. Nah, itu nanti kalau kita login di bagian transaksi, nah itu sudah muncul tuh. Oh, belum ya, ternyata di halaman indeksnya belum kita kenalkan. Nah, dikenalkan dulu. Ada 2 tambahan file yang akan kita buat hari ini. File pertama itu adalah order. Oke, yang kedua itu adalah order detail. Nah, simpan, kemudian kita refresh lagi. Klik transaksi lagi, ini beranda, klik transaksi lagi. Nah, sudah muncul dah tombol 4 di situ. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita akan munculkan transaksi di bawahnya. Oke. Sama dengan yang kemarin, di transaksi ini kemungkinan besar transaksi akan banyak. Nah, jadi kita coba bikin paging atau halaman. Nah, kita set batasnya itu sama dengan 4 ya. Nah, batasnya ini dalam satu halaman itu ada berapa yang akan kita tampilkan. Terserah. Kalau lebih bagus kelihatan kelipatan 4. Jadi 4 boleh, 8 boleh, 12 boleh, terserah. Nah, kemudian halaman sama dengan get pg. Pg adalah parameter dari halaman. Jadi itu parameter yang kita ciptakan untuk menampilkan halaman nantinya. Kemudian jika if empty halaman, maka posisi sama dengan 0.
kemudian halaman sama dengan 1. Nah, else posisi sama dengan halaman dikurang 1 dikali dengan batas. Oke. If get st sama dengan semua, maka status sama dengan kosong. Jadi tanpa atau statusnya kosong di situ. Nah, if get st else-nya where status order sama dengan get st. Nah, SQLO ini untuk tabel order ya, tabel orders ya. MySQL query con, select all from orders. Nah, di situ tambahkan variabel status yang sudah kita buat di atas. Order by tgl order descending. No sama dengan 1 while ro sama dengan MySQL fetch array SQLO. If ro status order sama dengan baru, maka di situ pil B itu untuk pilih baru ya, itu selected. Nah, kan sementara untuk yang status pil L sama dengan 0, kemudian pil K untuk yang kirim ya 0, dan untuk pil T itu yang diterima itu 0 juga. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan, boleh di copy. Nah, kita nggak pakai else di situ, tapi kita mulai if lagi. If status order sama dengan lunas, maka yang selectednya sekarang itu pindah ke pil L. Nah, pil B nya 0. Nah, copy lagi. Nah, kalau dia statusnya dikirim, berarti selectednya pindah ke pil K. Pil L nya 0. Oke. Kemudian status ordernya diterima, maka selectednya pindah ke pil T. Pil K nya 0. Oke, kita simpan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat SQL. Nah, di situ SQLOD itu untuk menampilkan order detail nanti. Select all
from EOD. Oh, ini untuk bukan. SQLOD ini untuk menampilkan tabel orders, isi tabel orders berdasarkan ID order. Nah, select all from orders where ID order sama dengan ROID order. Kemudian ROD sama dengan MySQL fetch array SQLOD. Kemudian SQL AG untuk menampilkan data dari tabel anggota. MySQL query con select all from anggota where ID anggota sama dengan ROD ID anggota. Karena di tabel orders itu ada ID anggota tadi. Kemudian RAG sama dengan MySQL fetch array SQL AG. Sekarang kita sudah mulai menampilkan div class DH12, kemudian div class card, kemudian div class kepala card, kemudian kita munculkan di situ di bagian kepala card itu kita mau tampilkan nomor order. Jadi tambahkan tanda pagar di situ, kemudian RO/NO order. Nah, kemudian ditutup lagi div-nya. Buka div baru. Sekarang kelasnya adalah isi card. Nah, di dalam isi card ini baru dimunculkan isi transaksinya. Dipesan oleh RAG nama. Kemudian nomor handphonenya, RAG no HP. Nah, kemudian alamat emailnya RAG email. Nah, kemudian ditambahkan dipesan pada, nah baru itu adalah tagel ordernya.
RO-TGL order. Dikirim ke, nah baru di situ tertulis ke alamat kirim RO alamat kirim. Kita akan buat tabel bordernya 0, kemudian cell paddingnya itu kita set 3 pixel, kemudian kita buka ada scale order di scale ORDT ya. Nah itu order detail diambil dari tabel ORDT nanti. SQL query con, select all from order detail. Where ID order sama dengan RO ID order. Kemudian RORDT, di situ kita bikin RORDT-nya di dalam while. Jadi kita menampilkan isi dari order detailnya nanti. RORDT sama dengan MySQL fetch row, fetch array, MySQL fetch array, SQL ORDT. Oke. Kemudian SQL PR itu diambil dari tabel produk MySQL query con select all from product. Where ID produk sama dengan RORDT ID produk. Nah, kemudian kita buat RPR sama dengan MySQL fetch array dalam kurung SQL PR. Kemudian juga kita panggil data dari tabel jasa kirim SQLJ sama dengan MySQL query con select all from jasa kirim. Where ID jasa sama dengan RORDT ID jasa. Nah, kemudian di bawah kita tambahkan RJ sama dengan MySQL fetch array
dalam kurung SQLC. Nah, kemudian HRG kita isinya number format. Number format itu dari RPR harga koma enggak pakai koma, titik koma ya. Kemudian variable this itu sama dengan RPR harga dikali dengan RPR diskon dibagi 100 untuk disnya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi harga baru sama dengan RPR harga kurang dis. Oke. HRGBR. Nah, ini HRGBR itu disimpan ke dalam dikasih number format ya dari harga baru. Jadi mengikuti format currency nanti. Number format tuh untuk menampilkan currency-nya. Nah, kemudian BRT ini adalah berat ya. RORTT jumlah beli dikali dengan RPR berat. Kemudian berat sama dengan berat tambah BRT. If RP diskon besar dari 0, jika ada diskon artinya lebih dari 0, maka diskonnya kita munculkan font color, berarti ada diskon di situ, kita tulis diskonnya warna merah. Nah, ditulis di situ RP diskon. Nah, kita beri tanda kurang di depannya ya. Artinya ada diskon nantinya. Dikurang sekian persen. Jumlah persen diskonnya. Oke. Kemudian harga lama sama dengan font style. Nah, font stylenya dikasih di situ text decorationnya. Line through itu maksudnya adalah tulisannya dicoret gitu. Nah, jadi harga lamanya dicoret nanti karena ada diskon, berarti yang muncul adalah harga baru. Nah, yang tertulis di situ adalah IDR, kemudian HRG. Nah, else jika tidak ada diskon, maka
diskonnya sama dengan 0, kemudian harga lamanya sama dengan HRG saja, P. Oh, 0 juga harga lamanya, 0 berarti. Oke. Nah, kita munculkan TR, tadi tabel sudah kita buat di atas, kemudian kita munculkan TR di sini. TR val-line top. Val-line itu vertical align ya. Nah, kita menampilkan itu adalah TD width 50px. Kemudian tutup TD-nya. Kita munculkan gambar ininya. Gambar produknya, MGSRC, kemudian foto produk. RPR foto 1. Height-nya kita set 50%. 50px, 50px. TD. RPR, nama, ini untuk menampilkan nama produk. Kemudian RORDT untuk menampilkan di sini jumlah beli. Dikali dengan HRGBR, ya, harga barunya. Kemudian kita tampilkan BRT-nya, yaitu beratnya, dikali dengan RJ tarif. Nah, dimunculkan di situ beratnya dikali dengan jumlah tarif. RJ diikuti dengan namanya, nama jasa kirimnya. Kemudian kita tampilkan, kita tutup tabelnya. Kita simpan. Nah, kalaupun kita coba refresh itu tidak muncul. Ada yang salah nih. Tarif kurang, tutup. Oke, simpan lagi, kita coba refresh. Nah, ini belum muncul. Kenapa? Karena pada saat transaksi itu akan masuk kalau user melakukan transaksi pembelian. Dia sekarang belum tampil di admin karena belum ada transaksi terjadi. Nah, sekarang di sini juga ditampilkan nanti kalau si user ini melakukan pembayaran. Nah, melakukan
pembayaran. Jadi di sini ada SQL BYR, select all from pembayaran. Nah, tabel pembayaran kan belum kita buat. Jadi nanti tabel pembayarannya akan kita buat pada saat kita sudah masuk ke bagian member. Jadi nanti pada saat member ingin melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, tapi sekarang karena hari ini kita ingin menyelesaikan halaman admin, jadi ini saya buat dulu. Nah, tabel pembayarannya walaupun belum ada, kita buat aja dulu. Jadi nanti kita tidak kembali ke halaman admin ya. Oke. Nah, jadi select all from pembayaran, where ID order sama dengan RO ID order, kemudian RBYR-nya MySQL Vecharai SQL BYR. Nah, row BYR-nya itu MySQL num rows SQL BYR. Kemudian ada JML TRS, itu adalah jumlah transaksinya. Itu number format. Jumlah TRS itu adalah jumlah transfer. Jumlah transfernya number format itu RBYR. Nah, dalam kurung jumlah transfer. Nah, if row BYR besar dari 0, artinya ada yang melakukan konfirmasi pembayaran, maka yang akan ditampilkan di situ echo tabel width-nya di set itu 100%, kemudian bordernya itu 0. Nah, jangan lupa lagi ditutup tabelnya ya. Nah, diantaranya kita munculkan TR di situ. Jangan lupa juga ditutup lagi TR-nya. Oke, ada TD di situ, TD width. Kita set itu width-nya 100 px. Nah, isinya nanti adalah itu Ahref. Nah, ada linknya nanti ya. Ahref bukti bayar. Nah, tabel folder bukti bayar kita akan ada di luar admin, makanya dikasih titik 2 kali di depannya. RBYR bukti. Nah, kemudian targetnya kita buat blank. Jadi apabila diklik dia akan pindah ke tab baru. Itu targetnya blank. Nah, kemudian IMG SRC sama dengan yang tadi juga linknya. Bukti bayar RBYR bukti. With 100 px. Ditransfer oleh RBYR nama pengirim.
dari ditulis di situ nama dari rekening B RBYR, nama bank pengirim. Nah, ke isinya RBYR, nama bank penerima. Pada RBYR TGL transfer. Sebesar RBYR IDR RJML TRS. Nah, karena tadi sudah kita simpan ke dalam bentuk number format tadi ya. Oke. Yahoo TR. Oke. Form metodenya sama dengan post. Kemudian actionnya P sama dengan order status. Yang tab-nya multipart form data. Input type hidden name ID order value sama dengan RO ID order. Input type hidden name st value sama dengan get st. Echo select name status order
tutup selectnya juga langsung. Option, value baru, pil B. Option. Oke, boleh di copy, paste sebanyak 3 kali. Nah, tinggal diganti lunas, dikirim, diterima. Oke, kemudian lunas, dikirim, diterima. Ini pil L, ini pil K, dan ini pil T. Oke, ini untuk perubahan formnya. Kemudian ditutup echo formnya di bawah. Oh, ada tombolnya, input type submit. Kemudian ada value-nya, ubah status pesanan. Nah, kemudian echo, baru formnya ditutup. Oke. Total sama dengan number format dalam kurung RO total. Echo div class. Nah, tadi itu masih diisi kelas ya. Sekarang ini untuk kaki untuk total, kepala cut lagi ya, total IDR total div. Tutup div lagi, BR, kemudian di bawah tutup div lagi. Boleh kita simpan. Nah, kemudian echo div class DH12 align right, echo halaman, Nah, SQL hal sama dengan MySQL query con select all from orders, ikuti dengan status. CML data sama dengan MySQL enum rows, SQL hal. Nah, kemudian
JML hal sama dengan shell dari JML data dibagi dengan batas. Nah, for i sama dengan 1, i kecil sama dengan JML hal, maka i plus plus. Kemudian if i sama dengan halaman, maka echo span kelas kotak nah, string i. Nah, kemudian else if halaman besar dari 1, pref sama dengan halaman kurang 1, echo span kelas kotak P sama dengan order dan PG sama dengan pref. Dan ST sama dengan get ST. Else boleh di copy, echo pasti di situ, tapi hrefnya hilangkan. Tetap a nya juga dihilangkan. Oke. If halaman kecil dari JML hal next sama dengan halaman tambah 1, echo boleh di copy aja. Nah, yang dirubah adalah P order, PG di situ ganti next. Nah, kemudian yang lakuonya ganti rakuo, tambahkan next di depannya. Kemudian prefnya dihapus. Nah,
else, echo-nya boleh di copy lagi, kemudian paste di situ. Nah, href-nya hilangkan. Oke. Nah, kemudian kita akan munculkan total halaman. Nah, echo transaksi st span kelas kotak. Nah, isinya adalah YML data. Div echo b dan BSP. Oke. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, transaksi kita refresh, sudah muncul halaman di situ. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat order status. Jadi order status ini adalah merubah status dari order tadi yang awalnya baru dirubah jadi lunas, kemudian dirubah lagi jadi dikirim, dan dirubah lagi jadi diterima. Oke, bikin file baru, kita simpan dengan nama order status.php. Nah, hapus semuanya, kemudian bikin tag PHP di situ. SQLO sama dengan MySQL query con update orders set status order sama dengan post status order where ID order sama dengan post ID order. Oke, kemudian kita bikin kondisi if SQLO echo status order sudah berhasil diubah. Kemudian else echo gagal merubah status order. Nah, kemudian echo meta http untuk redirect URL-nya ya. Equif sama dengan refresh, kemudian diikuti dengan konten sama dengan 1 URL sama dengan p sama dengan order dan pg dan st sama dengan post st. Oke. Nah, untuk order status kita simpan, udah bisa kita rubah nanti order statusnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan memperbaiki halaman home.
dari halaman admin. Jadi di halaman home ini, di halaman utama admin, kalau kemarin itu hanya muncul adalah selamat datang di halaman admin kalau nggak salah, atau halaman utama admin. Nah nih halaman utama. Nah sekarang di halaman ini nanti kita akan coba buat beberapa ringkasan dari semua menu yang ada. Nah buka halaman home.php, kemudian ada tulisan halaman utama administrator, kita hapus. Grid-nya jangan dihapus ya. Nah di sini disisipkan, kita sisipkan nanti. Ini untuk di dalam HTML kalau mau dijadikan komentar seperti ini bentuknya. Nah sekarang kita tuh menampilkan untuk kategori dulu. Oke, kita bikin query-nya dulu untuk menampilkan datanya. SQLK sama dengan MySQL query dalam kurung con, koma, select all from kategori. Nah, kita ngambil data dari kategori. Oke, kemudian ada row K sama dengan MySQL num rows dalam kurung SQLK. Nah, ini untuk menampilkan jumlah data dalam tabel kategori. Nah, sekarang ada SQLKL. SQLKL, MySQL query, con, select all from kategori. Nah, order by. Ini untuk menampilkan data kategorinya lagi. Order by TGL kategori, TGL cut descending. Limitnya 2. Jadi kita hanya nampilkan cuma 2 saja. 2 kategori terbaru. Nah, itulah dia. 2 kategori terbaru. Boleh ditambah kalau mau nampilin 3, 4 silahkan. Nah, kemudian div class kita bikin DH3 di situ karena kita ingin menampilkan ada 4 dalam satu halaman tadi. DH3. Kemudian div class div ID. Div ID isinya adalah box file. Oke. Kategori. Kemudian diikuti dengan kita tampilkan adalah row K di situ. PHP echo row K. Nah, kemudian div class kita buat di situ card. Jangan lupa tutup divnya, kemudian buka lagi div class. Kepala card. Kategori terbaru. Div class isi card. Nah, di dalamnya baru kita tampilkan if row K sama dengan 0, artinya belum ada kategori di dalam tabel kategori, maka muncul pesan belum ada kategori yang dimasukkan atau yang ditambahkan. Else. Nah, jika sudah ada, maka akan ditampilkan HR, kemudian while untuk menampilkan data. Karena kita menampilkan data 2 tadi, maka gunakan perulangan ya. RKL sama dengan MySQL fetch array.
SQLKL echo yang akan kita tampilkan adalah RKL nama cat. BR RKL cat. Oke. HR. Nah, kemudian di bawah kita tambahkan div lagi. Div kelas itu untuk menampilkan kaki cardnya. Nah, di dalam kaki card ini kita akan buat sebuah tombol ref. Nah, itulah pas diklik tombol tersebut itu larinya ke P sama dengan kategori. Oke, button type, button class, btn add, kemudian tutup buttonnya. Nah, tulisan di atas buttonnya adalah lihat semua kategori. Oke. Nah, kalau sudah sampai di sini kita BR. Oke. Boleh kita simpan. Kemudian kita refresh. Oke, halamannya sudah muncul di halaman indeks ya. Ada kategorinya 4, kategori terbarunya ada. Ya, pas dilihat semua kategori sudah masuk semua kategorinya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba munculkan yang sebelah kanan lagi. Itu adalah data produk. Setelah kategori muncul kemudian ada kata produk. Nah, div-nya dari sini. Nah, itu batasnya. Kita copy. Kemudian paste di bawahnya. Nah, ini adalah untuk produk. Boleh kalau mau dites silahkan, tapi kalau mau disimpan dulu boleh simpan, kemudian tes dulu. Nah, udah muncul satu lagi, tapi kan masih kategori. Nah, kita ganti SQLP select all from product, kemudian row P SQLPL kemudian produk order by TGL produk descending. Nah, limitnya jangan 2, 1 aja karena kita ngambilin produk terbaru aja 1. Oke, kemudian produk, kemudian row P. Oke. Nah, sampai di sini kalau mau dites boleh. Udah kelihatan di situ produk sama dengan 3, tapi isinya belum ada. Nah, isinya belum ada. Kemudian produk terbaru. Oke. Kemudian di bawahnya kita geser lagi ke bawah. Row P sama dengan 0, berarti belum ada produk ditambahkan. Div align kita kasih center biar nanti tulisannya dari tengah-tengah ya. Div align center. Tutup divnya lagi di belakang. Oke. Nah, else-nya
RPL MySQL fetch array itu SQL PL. Nah, echo-nya dihapus dulu, jadi while-nya itu kosong isinya, biar tidak bingung. Nah, jadi HRG sama dengan number format RPL harga. Oke. Nah, kemudian diikuti dengan NM sama dengan substr RPL nama, 0, 30. Jadi 30 karakter aja yang kita tampilkan. If RPL stok besar dari 0, echo atau stok sama dengan font color, boleh green, boleh ditulis atau diganti dengan kode warnanya. Stok tersedia. Oke, else. Nah, itu boleh di copy aja yang di atas tadi, paste di bawahnya, tinggal ganti warna, boleh ganti warna merah misalnya, stok habis. Oke. If RPL diskon besar dari 0, artinya ada diskon. Kita diskon sama dengan RPL diskon kali dengan RPL harga bagi 100. HRG baru sama dengan RPL harga kurang dis. HRGBR sama dengan number format dari HRG baru. Diskon sama dengan font color kurang RPL diskon persen. HRG lama sama dengan font style text decoration align true.
Nah, yang dimunculkan adalah HRG. IDR HRG. Else HRG BR sama dengan kosong, kemudian diskon sama dengan kosong, dan kemudian HRG lama sama dengan HRG. Nah, baru kita tampilkan Echo BR Echo IMG SRC foto produk RPL foto 1. Nah, kemudian height-nya kita set 60 pixel. Nah, baris itu boleh di copy, paste di bawahnya. Ganti foto 2. Oke, selanjutnya tambahkan di bawahnya Echo HR, kemudian tambahkan lagi di bawahnya Echo NM titik 3 kali. Nah, Echo HR lagi. Nah, kemudian Echo, kemudian muncul di situ, kita tampilkan IDR HRG BR diikuti dengan diskon, diikuti dengan HRG lama. Echo HR lagi. Nah, kemudian Echo kita tampilkan stok di situ. Echo HR. Nah, untuk yang di bawah P sama dengan produk. Lihat semua produk. Oke, kalau sudah itu boleh kita simpan. Nah, kita simpan, kita coba refresh. Kira-kira bentuknya seperti ini. Di data produknya sudah muncul. Nah, cuma di situ ada HR di atas, kita hapus saja. Di baris 54 HR-nya dihapus. Kita simpan. Oke, tapi lebih bagus sepertinya di tengah-tengah ya tulisannya ya. Nah, jadi kita tambahkan di bagian mana ya? Di isi card-nya tambahkan kita tambahkan di situ ada div style text align center. Oke. Simpan. Nah, oke, sudah. Jadi kalau mau lihat semua produk tinggal klik tombol yang di bawah. Oke. Untuk yang kedua sudah muncul. Sekarang kita akan munculkan yang ketiga lagi. Kita copy dari kategori tadi, boleh.
kemudian sampai ke batas line 34 itu, copy. Nah, taruh di bawah yang bagian ini, paste di situ. Nah, tulis ini untuk anggota, Oke, kita simpan. Udah tampil sama dengan kategori, cuma kita akan ganti. Nah, situ ganti dengan SQL AG. Anggota, row AG, SQL AG, SQL AGL, dan anggota. From anggota, TGL order by-nya TGL daftar, descending, limitnya 1. Nah, limitnya 1. Oke. Row AG, anggota. Simpan, kita coba refresh. Nah, anggotanya 0 karena belum ada yang register. Oke, anggota terbaru. Kemudian row AG sama dengan 0. Belum ada anggota yang mendaftar, yang terdaftar. Oke. Kita tambahkan div align center di situ. Nah, di belakang jangan lupa tutup div-nya lagi. Nah. Oke, boleh tambahkan HR, kalau mau ditambahkan HR silahkan. Oke, RAGL, SQL AGL. Oke, di bagian well echo-nya saya hapus, diganti biar tidak bingung ya. Echo IMG SRC foto RAGL foto. Height-nya 64 pixel, kemudian diikuti dengan stylenya border radius 50%. Oke. Echo HR. Oke, tambah lagi P. Di situ kita akan nampilkan nama RAGL, nama. Kemudian echo HR lagi. Diikuti dengan email HR echo RAGL no HP echo HR. Nah, kemudian yang di bagian bawah P sama dengan anggota, lihat semua anggota. Simpan, kita coba refresh.
Nah, belum ada anggota yang terdaftar. Oke. Nanti kalau sana udah ada anggota, dia akan muncul fotonya, datanya, dan lain sebagainya. Ini juga belum ada anggota yang terdaftar. Oke. Nah, sekarang untuk yang di sebelah kanan, paling kanan itu akan kita munculkan transaksi. Nah, boleh diambil dari anggota, copy, paste ke bawah. Nah, ini untuk transaksi. Simpan. Oke, udah muncul juga nih. Tuh, udah muncul kopian dari anggota. Nah, jadi kita ganti SQLO select all from orders, row O, SQLO, row OL, SQLO, dan orders. Order by TGL orders. Where status order sama dengan baru. Order by TGL order. Descending limitnya tetap 1. Oh, 2 kita tampilkan. Oke, 2 order yang kita tampilkan. Oke, transaksi row O. Kita boleh kita simpan, kita refresh. Tuh, transaksi udah berubah jadi 0 transaksinya. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah, transaksi terbaru. Diikuti dengan, nah di sini ditambahkan dulu ada HR status order. Oke, PR, kemudian href sama dengan php echo P sama dengan order, dan ST sama dengan baru. Nah, button type, button, kemudian ikuti dengan kelas btn add, kemudian ditutup buttonnya, tulis baru di situ, baru. Oke, copy. Nah, paste sebanyak 3 kali. Nah, tinggal diganti lunas. Oke, dikirim. Kemudian diterima. Oke. Row O sama dengan 0. Belum ada transaksi yang masuk. Oke. Nah, while
ROL SQL. Nah, echo big ROL no order. ROL status order. Oke, pada ini untuk menampilkan tanggal ordernya ya, ROL TGL order WIB. Echo nah, P sama dengan order dan ST sama dengan semua transaksi. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, silakan di refresh. Itu sudah muncul di situ transaksi sama dengan 0. Sudah ada status order masing-masing, tapi belum ada transaksi yang masuk. Oke. Nah, di halaman indeks adminnya sudah muncul rangkuman dari beberapa menu yang ada di admin. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan bisa praktekkan. Jadi bisa membuat EPWM online shop sendiri nantinya. Nah, pertemuan selanjutnya kita beralih ke member lagi. Nah, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.